Ya, halo semuanya. Thank you udah join lagi di kelas lanjutan atau kelas follow up dari Facebook. Hari ini kita akan ngebahas gimana untuk bisa bikin konten yang baik, yang menarik untuk para user Facebook, terutama dalam hal ini mungkin ekosistem Facebook, Instagram, dan WhatsApp gitu ya. Nah, seperti biasa, kelas kita akan dibagi jadi 2 sesi. Yang pertama, paparan dari pembicara kita hari ini, Mas Niko Atmaja. Thank you udah menyediakan waktunya, Mas. Setiap Senin nih kita akan ketemu sama Mas Niko terus nih, untuk Senin-Senin ke depan juga, untuk ngebahas soal maksimalisasi Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Nah, kalau nanti di sesi pertama, teman-teman udah ada pertanyaan, bisa langsung diketik aja di kolom chat. Nanti kita akan address bareng-bareng di sesi kedua. Gitu. Itu aja sih. Mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya, Mas Tiko ya. Waktu dan tempat kita persilahkan untuk Mas Tiko untuk bawain materinya. Oke, terima kasih banyak Bu Jenis, terima kasih Mas Yuda. Nah, jadi memang tiap Senin kita akan ketemu ya di acara Smesco ini, tapi jangan khawatir karena bukan hanya saya saja ya yang akan mengisi acara ini dari Facebook, tapi kami pun dari tim Facebook, tim trainer Facebook, kita punya beberapa orang ya. Jadi biar refresh, nggak ngelihat saya doang, tapi nanti ada tim lainnya juga yang akan mengisi acara ini juga. Oke, saya sapa dulu pemirsa yang sedang ada di rumah saat ini, siang hari ini. Terima kasih banyak teman-teman, Bapak Ibu Smesco ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir. Padahal kalau kita lihat jam nih, waduh jam 2 siang waktunya lebih enak mungkin buat tidur siang ya. Tapi terima kasih teman-teman sudah bergabung baik melalui Zoom maupun juga lewat platform Facebook Live. Oke, tadi Bu Jenis juga sempat cerita beberapa peserta mungkin ada juga yang sudah mengikuti acara dari minggu lalu ya. Karena waktu tanggal 15 Juni kemarin saya sempat mengisi juga dan waktu itu topiknya adalah tentang bagaimana kita memanage halaman bisnis Facebook kita, mulai dari membuat halaman bisnis, lalu juga mempelajari fitur-fitur halaman bisnis, ya, hingga mengerti tentang apa sih yang namanya wawasan halaman. Nah, jadi mudah-mudahan ya Bapak Ibu teman-teman semua ya yang minggu lalu hadir dan sudah mengikuti acara ini ya, mudah-mudahan halaman bisnis Facebooknya itu sudah jadi ya dan juga sudah mulai dimanfaatkan. Artinya apa? Sudah mulai diisi dengan konten-konten ya, postingan-postingan dan juga mencoba yang namanya fitur-fitur halaman Facebook. Ayo coba, masih ingat nggak apa saja fitur-fitur yang kita pelajari di minggu-minggu lalu? Ayo. Ya, ada yang namanya postingan terjadwal, ada juga fitur untuk membuat acara, ya, dan juga seperti apa? Call to action button, tombol ajakan bertindak. Jadi mudah-mudahan semua fitur tersebut digunakan, ya. Jadi dilatih dan di exercise supaya bisa memanfaatkan fitur-fitur itu dengan lebih maksimal lagi. Oke, sekarang izin untuk share screen dulu. Saya akan share PPT saya untuk topik hari ini, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, oke. Jadi topik kita di siang hari ini adalah tentang bagaimana menjadi kreatif dengan ponsel Anda, dengan handphone Anda. Ya, kalau kemarin kita udah bikin halamannya, sekarang kita ngisi kontennya. Tapi ngisinya dengan konten yang seperti apa? Nah, di sini kita akan lihat ya tips and triknya bagaimana mengisi konten ya, di mana konten itu diharapkan relevan atau sesuai dengan target pemirsa Anda. Ya, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa, alat-alat yang digunakan seperti apa, ya, ada semua nanti di sesi siang hari ini. Nah, perangkat seluler itu mengubah kreativitas. Nih, saya akan memulai dengan sebuah kalimat ini, ya. Jadi, perangkat seluler itu mengubah kreativitas. Bagaimana kita itu sekarang itu sudah istilahnya sudah menggunakan handphone itu ya, bahkan ada yang 24 jam, ya kan?
sudah terpaku dengan yang namanya perangkat mobil kita atau perangkat mobile kita. Dan bagaimana handphone kita itu bisa kita gunakan ya untuk membuat konten-konten yang baik. Ingat nggak kalau zaman dulu kita mau buat sebuah konten, sebuah perusahaan mau beriklan contohnya, dia harus mengeluarkan uang yang mungkin nggak sedikit karena dia harus sewa tim untuk bikin konten dari iklannya, belum lagi kemudian peralatan-peralatannya, ya. Tapi sekarang bayangin, hanya dengan genggaman saja, yaitu dengan handphone Anda, dan kadang nggak perlu handphone yang mahal sekali, ya. Cukup yang rata-rata di sekitar 1,5 juta, 2 juta, itu sudah bisa menjadi alat atau modal buat teman-teman semua membuat sebuah konten yang menarik. Nah, ini dia. Kenapa dikatakan perangkat seluler mengubah kreativitas. Nah, jadi apa yang berbeda? Kalau zaman dulu ya, kita lihat sebuah iklan di TV. Contoh di sini ada sebuah iklan, seseorang sedang membawa bungkus sereal ya, Ariel. Kalau di Indonesia mungkin orang taunya Ariel itu penyanyi ya, tapi di luar negeri ini Ariel ini kotak sereal. Nah, kalau dulu mungkin iklan ya, tayangan iklan itu hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang besar saja. Misalkan siapa sih yang bisa masuk untuk beriklan di media, katakanlah televisi? Pasti hanya perusahaan-perusahaan yang besar saja. Lalu bagaimana nasib kita yang UKM nih? Saya sendiri juga UKM ya, usaha mikro. Nah, bagaimana nasib kita yang hanya usaha kecil saja? Nah, sekarang mudahnya dengan platform yang dimiliki oleh Facebook, Instagram ya, di mana kita dapat beriklan ya dengan platform tersebut, di mana nggak hanya perusahaan besar saja yang bisa bersaing, tapi kita pun yang UKM, usaha kecil, mikro, itu pun juga bisa bersaing di dalamnya. Nah, jadi intinya di sini adalah bagaimana maupun perusahaan besar atau perusahaan kecil itu dapat bersaing dengan sehat, menggunakan platform yang sama. Bayangin, perusahaan besar ya, mereka bisa beriklan di Facebook. Perusahaan UKM yang kecil seperti saya misalkan, juga bisa bersaing di Facebook. Bersaing untuk mendapatkan pemirsa yang sama. Seperti itu. Ya. Nah, namun apa yang berbeda? Nah, biasanya seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ingat nggak, kalau iklan di zaman dulu ya, itu biasanya mulai dari sebuah cerita. Ya. Saya ambil contoh misalkan sebuah iklan. Mungkin coba dibayangkan ya, karena saya nggak punya gambarnya ini. Ya, coba dibayangkan. Ada sebuah iklan, lalu ada sebuah keluarga duduk di sebuah meja bundar, dia memandang keluar jendela, sedang hujan di sana. Lalu di tengah meja itu ada sebuah kaleng biskuit. Nah, mungkin teman-teman saudara semua ya, mungkin sudah bisa mengetahui iklan apakah itu, ya. Nah, namun yang berbeda dengan iklan yang ada di Facebook, di Instagram, ya, itu adalah bagaimana kita menyajikan iklan tersebut atau bagaimana kita menyajikan konten kita. Kalau dahulu, mungkin fasenya adalah dimulai dengan cerita, baru kemudian diakhiri dengan sebuah brand atau sebuah produk. Nah, tapi di saat atau di zaman yang serba cepat ini, ya, kalau kita mau mengikuti dengan gaya yang seperti itu, pastilah iklan kita akan ketinggalan, konten kita akan ketinggalan. Nah, jadi tips untuk membuat konten di sosial media ya, baik itu di Facebook, di Instagram ya, itu baiknya kita memulai dengan yang namanya produk kita dulu. Kita mulai dengan brand kita dulu. Kenapa? Karena orang akan melihat ya, itu 3 detik pertamanya. Kalau 3 detik pertamanya itu sudah nggak menarik, pasti mereka nggak akan mau untuk nonton seterusnya. Ya, itulah kenapa durasi konten yang baik itu biasanya nggak lebih dari 15 detik. Kecuali kalau ceritanya itu begitu menarik, yang membuat orang mau menonton, ya, barulah dibuat durasi yang agak lebih panjang. Tapi biasanya orang akan memaksimalkan di 3 detik ya atau 15 detik pertama itu untuk memperlihatkan apa sih brandnya, apa sih pesannya, seperti itu. Ya, supaya dari 3 detik tersebut orang sudah bisa mengetahui, oh ini brandnya jualan ini toh. Ya, seperti itu. Jadi jangan Anda bikin sebuah iklan, ya, misalkan tentang hamburger. Anda membuat orang ingin makan hamburger.
Tapi brand Anda atau produk Anda itu ada di ujung sana, di detik ke-15. Orang nonton cuma sampai detik ke-3 misalkan. Artinya apa akibatnya? Akibatnya orang mau makan burger, tapi belum tentu beli burger Anda. Seperti itu kira-kira, ya. Tapi kalau misalkan Anda tampilkan brand Anda di awal, nah orang akan lihat dulu pesannya. Orang akan lihat dulu, oh ini tuh produk dari burger Anda atau brandnya. Seperti itu. Jadi ini ya teman-teman semua, ini yang membedakan. Nah, tapi dari sisi kreativitas, sebenarnya nggak ada yang berubah, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi, saya bisa katakan bahwa materi iklan yang bagus, ya materi iklan yang bagus, dimanapun dia ditempatkan. Ya, baik itu mau ditempatkan di mana? Di baliho, di televisi, ya, di stasiun kereta, ataupun di perangkat seluler Anda, ya, itu akan menjadi iklan yang menarik, iklan yang bagus, selama itu relevan dengan audiens Anda. Ya, jadi dari sisi kreatif itu masih sama, teman-teman semua. Nah, jadi bagaimana kita melihat konten kalau di Facebook atau di Instagram? Nah, ini kata Mark Zuckerberg ya, dikatakan di platform Facebook Family of Apps ya. Jadi ada Facebook, Instagram, WhatsApp ya. Kita harus mengutamakan orang-orang. Dan inilah algoritma yang digunakan oleh Facebook untuk menentukan konten mana yang dilihat oleh Anda semua. Baik itu konten pribadi maupun itu juga konten iklan. Seperti itu ya. Inilah algoritmanya. Dia akan menampilkan bukan berdasarkan waktu saja, tapi juga berdasarkan relevansinya. Lalu kemudian seberapa sering konten tersebut di-like atau di-share, seberapa banyak yang suka, seperti itu. Nah, ini contoh dari timeline kita. Bapak Ibu teman-teman semua, kalau kita buka handphone, buka Facebook ya atau Instagram, kita akan melihat konten-konten. Begitu banyak berseliweran konten-konten yang ada di news feed kita. Ya. Kita sambil scroll misalkan, sambil lihat ada video seperti gambar di atas itu. Nah, ada yang tahu nggak tuh kira-kira itu video apa itu? Mungkin ada yang menyebut, siapa ya? Ini orang, monster, atau monyet. Nah, buat teman-teman atau buat kita yang nggak mengenal atau nggak mengerti tentang konten tersebut, mungkin kita berpikir apa relevansinya iklan tersebut atau konten tersebut untuk saya. Tapi kalau misalkan Anda adalah seorang penggemar Star Wars, ya, Anda pasti akan mengenal langsung siapa sih tokoh tersebut, ya kan? Nah, kalau Anda mengenal tokoh tersebut, artinya konten tersebut relevan dengan Anda. Di mana jari Anda akan stop di situ, lalu menonton video tersebut. Nggak hanya melewatinya dengan cepat. Nah, ini kuncinya, teman-teman semua. Di mana Anda harus relevan. Jadi pesan Anda ada di kolom ini, ya, yang hanya akan dilihat oleh orang, mungkin apakah 1/10 detik, atau bisa jadi 10 detik, atau 15 detik. Nah, itu tergantung relevansinya dengan mereka. Jadi buat konten yang serelevan mungkin untuk mereka. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa fakta, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, bahwa 90% waktu yang dihabiskan di Facebook itu dari perangkat seluler atau mobile phone. Nah, apa artinya pesan ini buat kita? Nah, artinya sering-seringlah kita bikin konten yang mobile friendly. Seperti itu ya. Kan kita tahu 90% itu mengakses lewat mobile phone. Mereka nggak akses lewat desktop. Mungkin hanya sekian kecil yang akses di desktop. Artinya prioritas utama kita adalah orang-orang yang mengakses lewat handphone. Contohnya apa? Kalau bikin video, jangan durasinya itu terlalu besar, misalkan ya, terlalu panjang, agar bisa ditonton dengan singkat-singkat. Mungkin buat mereka yang menghabiskan waktunya di jalan, dalam perjalanan dari kantor ke rumah misalkan. Bikin itu menjadi seri-seri yang kecil. Anda punya video 1 jam, buat itu misalkan jadi katakanlah 10 bagian, ya 6 menit, 6 menit, 6 menit misalkan. Singkat-singkat saja, tapi bikin seri seperti itu. Ya. Lalu kemudian kualitasnya juga
Kualitasnya juga perlu diperhatikan. Semua orang mengakses dengan handphone. Kuotanya mungkin terbatas, ya. Nah, jadi uploadnya mungkin nggak perlu dengan high quality, 4K misalkan, yang kualitas super banget. Mungkin dengan kualitas yang HD aja itu sudah mencukupi karena layarnya pun cuma kecil, ya. Nah, lalu fakta berikutnya, 75% dari semua data seluler itu akan berupa video pada tahun 2020. Tahun ini ya, tahun ini 2020. Dan memang saya sudah amati sendiri dari timeline-nya saya bahwa memang sudah banyak sekali teman-teman itu konten-konten yang seliweran itu adalah konten-konten video. Nah, lagi-lagi teman-teman semua ya, inilah pentingnya kenapa kita harus bereksperimen juga. Sering-sering berlatih juga, nggak hanya kita jago ngambil foto saja, tapi juga kita bisa berlatih untuk membuat konten-konten video ya berdasarkan dari data ini. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman semua, inilah lautan konten di mana semua hal itu bersaing dengan semua hal. Konten Anda itu cuma satu dari tumpukan jerami ini. Bayangin, apalagi kalau Anda memiliki teman 5.000 misalkan mentok. Berapa banyak timeline Anda itu dipenuhi oleh konten-konten? Pasti banyak sekali. Dan berapa lama Anda menghabiskan waktu di satu konten? Mungkin seperti yang saya katakan, kalau misalkan itu nggak relevan dengan Anda, mungkin hanya 1/10 detik saja. Anda hanya lewat sedikit, skip langsung. Seperti itu. Dan akhirnya apa? Kalau konten Anda nggak menarik dan nggak relevan, maka mereka nggak akan melihat konten Anda. Seperti itu, ya. Jadi di sini kita konten itu bersaing dengan semua hal, ya. Itulah kenapa kita harus membuat sebuah konten yang dapat menarik perhatian orang. Nah, oke. Bapak Ibu teman-teman semua, sekarang bagaimana caranya kita menarget pemirsa yang tepat, ya. Kita loncat sedikit ya. Tadi dari konten, ya, kemudian sekarang ke pemirsanya. Sekarang kita lihat dari sisi pemirsanya dulu, ya. Dimana kalau kita mengerti sisi pemirsanya, maka kita bisa membuat konten yang tepat untuk mereka. Nah, jadi ini ada beberapa tipe pemirsa ya yang bisa kita targetkan kalau kita berada di Facebook. Ini yang disebut alat penargetan Facebook. Nah, kalau kita memposting suatu konten ya, apalagi kalau kita beriklan dengan Facebook, kita dapat menjangkau ketiga pemirsa ini, ya. Ada yang disebut dengan pemirsa inti, ada yang disebut dengan pemirsa khusus dan pemirsa serupa. Saya akan jabarkan satu persatu dulu ya. Seperti apa sih pemirsa inti? Nah, pemirsa inti itu adalah sebuah pemirsa yang Anda definisikan berdasarkan apa? Jenis kelaminnya, usianya berapa, dia bisa bahasa apa, tinggalnya di mana, umurnya berapa, ya, minatnya apa. Nah, itu yang kita sebut dengan pemirsa inti. Anda bisa menargetkan pemirsa inti di Facebook, ya. Kalau misalkan saya jualan misalkan bandeng bakar, ya. Pemirsa inti saya mungkin umur sekitar 20 sampai 45, ya. Laki-laki dan perempuan bisa beli bandeng bakar saya. Saya karena masih terbatas pengiriman, saya hanya bisa kirim Jabodetabek. Nah, jadi kira-kira itu yang disebut dengan pemirsa inti. Nah, setelah itu ada juga yang disebut dengan pemirsa khusus. Nah, apa ini pemirsa khusus? Pemirsa khusus itu adalah orang yang sudah berinteraksi dengan kita. Contoh, minggu lalu Bapak Ibu sudah bikin halaman bisnis Facebook, ya. Terus kemudian sudah mulai mengundang teman untuk menyukai halaman bisnis Bapak Ibu semua. Nah, itulah yang kita sebut dengan pemirsa khusus. Mereka yang sudah terhubung dengan kita, nge-like halaman bisnis Facebook kita, itu kita sebut dengan pemirsa khusus. Contoh lainnya adalah Anda misalkan punya website e-commerce, ya, di mana Anda arahkan kalau orang mau belanja di website saya. Anda punya dong data pelanggan Anda yang beli hari apa, belanjanya apa, pasti ada datanya kalau di e-commerce, ya. Nah, dari data tersebut, ya, itu kalau Anda upload ke Facebook akan di-match oleh Facebook, ya, itu akan disebut dengan yang namanya pemirsa khusus. Jadi Anda menargetkan ulang atau mentargetkan orang-orang yang sudah mengenal
bisnis Anda. Seperti itu. Lalu siapa dong pemirsa serupa? Nah, pemirsa serupa itu adalah irisan atau pemirsa orang-orang yang memiliki ciri khas yang khusus, yang sama seperti pemirsa khusus Anda. Seperti itu. Mungkin biar lebih jelasnya saya coba kasih sebuah analogi ya. Misalkan seperti ini. Pemirsa inti itu siapa sih? Misalkan saya sedang mengadakan webinar seperti ini ya, bersama Smesco. Nah, orang-orang yang bergabung misalkan ya, mendengarkan Facebook Live ini ya. Nah, itu disebut pemirsa intinya. Lalu siapakah pemirsa khususnya? Nah, di sini di Smesco saya sudah kenal dengan misalkan dengan Bu Jenis ya. Nah, itu pemirsa khusus karena saya sudah kenal dengan Bu Jenis. Lalu pemirsa serupa siapa? Pemirsa serupa mungkin bisa jadi adalah tetangganya Bu Jenis ya, saudaranya atau kerabatnya yang memiliki kesamaan dengan Bu Jenis. Nah, itu disebut dengan pemirsa serupa. Jadi kurang lebih analoginya seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya. Nah, jadi Pak, seperti apa dong materi iklan yang baik? Nah, ini loh, ya. Ini yang dibuat khusus untuk perangkat seluler. Kita lihat. Nah, hanya simple saja. Ya. Didesain dengan simple, dibuat dengan menarik, gerakan yang cepat, ya, penuh warna, hal-hal yang menarik. Pak, saya nggak bisa bikin video, Pak. Itu banyak sekali saya dengar seperti itu ya. Saya cuma punya foto-foto. Bagaimana caranya supaya foto saya bisa terlihat hidup? Oke, kalau gambarnya nggak bisa Anda animasiin, background-nya bisa Anda animasiin. Seperti ini. Ya kan? Lalu, Pak, saya cuma punya gambar aja. Bagaimana caranya menjadikan gambar jadi animasi? Nah, tulisannya yang saya animasiin. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada halangan untuk kita membuat konten yang bagus. Ya, kita bisa untuk membuat konten yang menarik. Dan konten video itu sebenarnya nggak sulit untuk dibuat. Karena nanti saya akan perlihatkan ada banyak sekali tools gratis yang bisa kita gunakan untuk mempercantik materi iklan atau materi konten kita. Ya. Nah, lalu Pak, bagaimana caranya merencanakan materi konten atau materi iklan kita? Nah, biasanya orang nih sulit untuk memulainya karena mereka nggak tahu, Pak, saya harus mulai dari mana dulu. Kalau saya mau beriklan, kalau saya mau bikin konten yang menarik, saya mulainya dari mana dulu sih? Nah, ini di sini Facebook sudah menyiapkan sebuah template. Kira-kira ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda jawab dulu, ya, di mana Anda siapkan untuk membuat konten yang menarik. Jadi mulai saja dengan apa yang Anda ketahui lebih baik dari orang lain, yaitu apa? Yaitu bisnis Anda sendiri. Ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu teman-teman semua. Ya. Nah, ini adalah contoh sebuah template di mana kita bisa gunakan ini untuk merencanakan sebuah materi konten atau materi iklan yang ingin kita tayangkan di Facebook atau di Instagram, ya. Jadi mulailah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Pertanyaan yang pertama misalkan, bagaimana Anda mendeskripsikan bisnis Anda kepada teman? Intinya apa? Intinya adalah bagaimana cara Anda dengan menggunakan kata-kata atau kalimat Anda seolah-olah berbicara dengan sahabat Anda sendiri, menceritakan tentang bisnis Anda. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan. Nah, teman-teman bisa jawab ya. Contoh misalnya kalau saya kasih contoh, saya jualan itu jualan bandeng bakar ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong sama teman saya tentang bandeng bakar saya, mungkin saya akan berkata bahwa bandeng bakar saya itu lezat banget loh, dengan bumbu kecap yang berlimpah ya, dan juga lengkap ada sambal kecapnya, seperti itu. Nah, lalu kemudian pertanyaan kedua, apa sih yang membuat bisnis Anda itu berbeda dengan bisnis lainnya? Produk Anda bedanya di mana sama produk lainnya? Nah, inilah yang kita sebut dengan USP atau unique selling point kita. Cari bisnis Anda keunikannya di mana, lalu ceritakan. Ya, misalkan bandeng saya itu udah tanpa duri, jadi orang nggak mungkin keselak kalau makan bandeng bakar saya. Pokoknya nikmat deh, nggak ada durinya lagi.
Lalu kemudian harganya juga terjangkau dan kemasannya itu bagus dengan box, packaging yang bagus. Jadi kalau mau dikasih buat hadiah itu pun juga bisa bisa seperti itu. Nah, lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, kenali siapa pemirsa Anda, calon konsumen Anda itu siapa saja. Coba didefinisikan di sini. Ya. Nah, yang tahu itu adalah Anda sendiri pastinya kan. Anda tahu produk Anda tahu siapa pemirsa Anda. Misalkan yang suka bandeng bakar saya ya, biasanya itu adalah keluarga yang sudah punya anak ya. Karena bandeng bakar saya ini nggak terlalu pedas, nggak pedas, bisa cabenya terpisah ya. Lalu kemudian kalau dari segi umur mungkin umur 25 sampai mungkin 45 lah ya. Mungkin kalau yang udah terlalu senior makan yang apa dibakar-bakar mungkin suka batuk-batuk. Jadi mungkin yang rank antara 25 sampai 45 seperti itu. Lalu karena saya belum bisa ngirim ke luar kota jauh-jauh, jadi hanya main di daerah Jabodetabek misalkan. Jadi saya akan menargetkan orang-orang yang ada di daerah situ. Lalu kemudian minatnya apa? Saya akan coba menargetkan orang-orang yang minatnya itu seafood atau makan makanan laut, makan ikan misalkan. Nah, jadi definisikan siapa sih customer Anda. Ya, jadi ini penting Bapak Ibu teman-teman semua supaya Anda tahu siapa sih yang ingin Anda targetkan. Karena suatu saat nanti begitu Anda beriklan, ya membuat konten untuk iklan, kalau Anda nggak mendefinisikan siapa target pemirsa saya dan Anda menargetkan sebesar-besarnya orang ya, sebanyak-banyaknya, pasti Anda akan kewalahan. Kenapa? Karena satu, sumber daya Anda terbatas. Ya, baik itu sumber daya tenaga maupun sumber daya keuangan. Itulah kenapa ini penting sekali, teman-teman semua. Nah, lalu sorry. Lalu apa yang dapat Anda katakan tentang produk Anda? Ini juga ya. Jadi ibaratnya itu seperti Anda sedang mengarang atau membuat sebuah konten dengan lengkap dengan caption-nya, dengan pesan teksnya seperti apa. Nah, lalu yang terakhir adalah apa sih tujuan dari iklan Anda? Dari konten itu apa? Misalkan, aduh, tujuan saya ini sebenarnya saya ingin agar orang itu mengklik konten saya lalu pergi ke e-marketplace saya, di mana mereka dapat membeli produk saya. Seperti itu. Atau mungkin tujuan Anda adalah saya ingin mendapatkan video view yang sebanyak-banyaknya. Nggak terlalu penting apakah mereka akhirnya membeli atau enggak, tapi paling tidak mereka menonton video saya. Karena saya ingin mempromosikan merek dan produk baru saya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi inilah template yang bisa Bapak Ibu teman-teman gunakan. Lalu, kita akan ngomong tentang format dan juga bagaimana penempatannya. Nah, format itu ada banyak jenisnya di Facebook dan juga di Instagram ya. Ada yang berupa tayangan slide. Di sebelah kiri ini kita bisa lihat ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi nggak ada alasan lagi Bapak Ibu, saya nggak bisa bikin video. Nggak ada lagi itu. Kenapa? Karena dengan tayangan slide, gambar-gambar yang Anda buat dan Anda kombinasikan, maka itu akan otomatis menjadi sebuah atau mirip dengan tampilan video. Lalu kemudian ada yang di bagian tengah, ini tampilan video seperti ini. Ya. Lalu kemudian ada juga yang namanya karusel. Nah, karusel itu menarik nih. Jadi dia banyak frame. Banyak frame lengkap dengan masing-masing itu ada tombolnya. Belanja sekarang misalkan atau hubungi saya. Nah, itu ada tuh. Nah, ini penting atau ini lebih cocok buat teman-teman Bapak Ibu yang memiliki produknya banyak. Misalkan Anda jualan macam-macam, Anda jualan baju bayi dan anak. Kan ada jenisnya ya, ada yang jual ada piyama, ada baju renang, ada baju koko, baju gamis dan lain sebagainya. Nah, jadi di setiap frame Bapak Ibu bisa tempatkan masing-masing produk dengan link ke e-marketplace sendiri-sendiri. Itu bisa dilakukan dengan karusel. Lalu, kemudian ada yang namanya Instagram Story. Nah, ini yang populer ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Orang suka dengan originalitas, authenticity. Itulah kenapa orang-orang senang dengan yang namanya stories. Jadi iklan Anda
konten Anda nggak hanya tampil di Instagram, juga bisa tampil di Facebook Story seperti ini. Nah, lalu setelah kita melihat atau memilih format iklan kita juga harus bisa membingkai video kita. Nah, contoh di sini ada beberapa pilihan dari format video ya. Yang biasa kita lihat itu ada yang bentuknya horizontal seperti ini. Nah, lalu kalau di Instagram itu ada yang kotak, square, persegi. Lalu ada juga yang bentuknya vertikal. Nah, kira-kira dari ketiga bingkai video ini, mana sih yang paling populer digunakan? Atau mana sih yang paling tepat untuk kita gunakan? Nah, jawabannya adalah yang nomor 2 dan nomor 3 ternyata. Ya, karena pada umumnya orang menggunakan handphone itu kan bukan mendatar ya, tapi vertikal. Itulah kenapa nomor 2 dan nomor 3 yang menjadi juaranya. Tadi di awal pun kita juga sudah dengar bahwa 90% orang mengakses Facebook menggunakan handphone. Ya, inilah kenapa konten persegi dan vertikal itu lebih baik dibandingkan dengan konten yang 16:9. Nah, oke. Sekarang di tahap berikutnya kita akan coba melihat tools-tools apa saja nih, teman-teman nih, yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki atau membuat konten yang menarik. Karena kita tahu kalau iklan yang menarik, kalau konten yang menarik, pasti hasil dari iklan tersebut akan menarik, ya, akan lebih bagus lagi. Namun, ini biasanya ya, saya dan tim trainer Facebook kita keliling-keliling ya, ketemu banyak kali UKM. Dari mereka itu kami dapatkan banyak sekali insights. Namun ketika mereka bicara tentang bagaimana membuat konten, biasanya inilah yang mereka katakan. Halangan-halangan apa saja sih yang mereka alami ketika membuat materi atau membuat konten. Biasanya mereka bilang bahwa, Pak, saya nggak punya peralatan yang cukup untuk membuat konten yang bagus. Pak, saya nggak punya uang untuk menyewa profesional untuk membuat iklan yang menarik. Pak, saya nggak ngerti cara pakainya seperti apa. Lalu, Pak, saya kayaknya nggak percaya diri untuk bisa membuat konten yang menarik itu seperti apa. Nah, jadi ini ya 4 halangan dari materi iklan yang biasa kami temui kalau ngobrol sama UKM. Nah, tapi ya Facebook kita mengeluarkan yang namanya Facebook Mobile Studio. Jadi di Facebook Mobile Studio ini Bapak Ibu teman-teman semua, kita sudah mengkurasi, tim Facebook sudah mengkurasi ada 10 aplikasi yang dapat teman-teman UKM pakai untuk membuat konten lebih menarik lagi. Dan jangan khawatir karena aplikasi yang ada di Facebook Mobile Studio ini adalah aplikasi-aplikasi yang gratis untuk digunakan, ya. Nah, intinya sebenarnya kita cukup memiliki 3 alat ini saja untuk membuat konten yang kreatif. Yang pertama, pastinya dong kita semua sudah punya yang sebelah kiri ya, yaitu handphone, pasti. Lalu kemudian yang di tengah itu namanya aplikasi. Gunakan aplikasi yang tepat, yang sesuai untuk konten Anda. Nanti kita akan lihat seperti apa. Lalu yang ketiga, gunakan tripod ya, supaya hasil kalau Anda mau ambil video, mau ambil gambar, itu dapat lebih stabil. Gunakan tripod. Dan harganya sih nggak terlalu mahal. Anda bisa cari di marketplace, banyak sekali, ya. Mulai dari 30.000 pun itu sudah ada dan cukup bagus. Nah, ini nih contoh-contoh ya konten yang dibuat dengan aplikasi-aplikasi gratisan teman-teman semua. Bayangin, menarik kan? Kalau dulu kita melihat konten-konten seperti ini, kita kan berpikir bahwa, waduh ini pasti butuh alat yang mahal, kamera yang canggih, aplikasi yang harganya mahal pasti. Tapi ternyata enggak seperti itu. Ya, contoh, ini adalah sebuah startup ya dari Amerika, namanya Inspiralyzed. Dia itu membuat sebuah alat, ya, di mana alat tersebut kalau kita masukkan sesuatu, misalkan dia masukkan apa nih, kentang, maka nanti akan jadi spiral hasilnya. Nah, kita lihat, wah hasilnya bagus banget ya, terang sekali. Lihatin meja marble-nya pasti mahal, kameranya pasti canggih.
Tapi di balik layar, sebenarnya hanya ini yang dilakukan. Nah, teman-teman bisa lihat, mana kamera canggihnya? Kagak ada, cuma pakai handphone. Dengan aplikasi apa? Boomerang. Lalu mana meja marble yang mahal itu? Nggak ada. Cuma kanvas seperti ini. Ini kalau teman-teman cari di toko bangunan, sekitar 20 ribuan ini per meter. Ya, mana itu lighting, cahaya yang sampai jutaan rupiah, dia nggak pakai cahaya. Dia cukup dekatkan objeknya ke jendela rumah di sini, ya, di cahaya pagi hari. Itu yang bagus, ya, sekitar jam berapa? Jam 9, jam 10, itu bagus sekali. Jadi cahayanya alami. Nggak pakai lighting yang mahal-mahal sekali. Ya. Terus mereka pakai apa? Styrofoam di belakang sini. Ini untuk reflektor. Jadi biar cahaya itu bisa mantul, ya, sehingga memberikan tampilan yang lebih bersih di bagian belakang ini. Jadi nggak ada bayangan atau berkurang bayangannya. Seperti ini. Ini kalau ditotal-totalin, ya, modalnya mungkin cuma sekitar berapa ratus ribu saja. Nggak mahal sekali untuk beli alat-alat seperti ini. Di luar handphonenya tentunya, ya. Nah, jadi dengan kreativitas sebenarnya nggak perlu teman-teman Bapak Ibu mengeluarkan biaya yang mahal untuk membuat sebuah konten yang menarik. Ya. Seperti ini. Nah, hanya dengan Boomerang, aplikasi yang digunakan, namun sudah bisa membuat materi iklan yang menarik. Nah, seru ya aplikasinya. Tuh. Apalagi alat yang dijual itu adalah alat yang butuh didemonstrasikan. Bayangin kalau dia hanya menampilkan berupa foto-foto saja. Pasti orang nggak akan menarik, ya kan? Orang butuh biasanya, apalagi ini alat baru, orang belum ngerti cara pakainya. Cara terbaik adalah apa? Mendemokan. Buatlah konten video, demokan. Sehingga orang bisa tahu cara pakainya. Dan ini kita lihat dari hasil iklan mereka, ya, Inspiralize, di sini dikatakan bahwa 11 kali biaya klik lebih rendah karena kontennya itu menarik, ya. Dan akhirnya 48 kali lebih banyak total klik yang didapatkan oleh Inspiralize. Nah, ini teman-teman ada satu cerita lagi, ya. Ini menggunakan Instagram Story nih, bikinnya nih, ya, dengan IG Story. Lalu dengan aplikasi apa? Ada yang tahu nggak? Hyperlapse. Jadi bagaimana dia menceritakan tentang apa ini? Menceritakan tentang merenovasi backyard, halaman belakang, ya, dengan sebotol kopi dingin. Nah, dari sore hari hingga malam hari. Bayangin kalau itu iklan harus ditayangkan sekian jam. Nggak mungkin untuk ditonton pastinya. Tapi dengan alat yang namanya Hyperlapse, durasi 4 jam, 5 jam, hanya disingkat dalam waktu 20 detik saja. Seperti itu. Lalu, ada lagi yang disebut dengan video stop motion. Nah, ini menarik nih teman-teman semua nih. Kalau dulu kita tahu, ya, wah kalau bikin-bikin teknik film Hollywood seperti ini, pasti butuh biaya jutaan dolar ini. Tapi sekarang dengan aplikasi gratis yang namanya Video Shop, teman-teman sudah bisa bikin video stop motion. Seperti ini. Nah, kreatif ya. Jadi teman-teman bisa bikin logo usaha teman-teman, lalu satu persatu difoto sehingga muncul nama tokonya. Seperti itu. Dan aplikasi ini gratis. Nah, ini caranya ya. Kita buka Video Shop, lalu kemudian arahkan ke menu stop motion. Satu persatu tangan robotnya diangkat, foto. Diangkat lagi, foto. Digerakkan lagi, foto. Jadi itu adalah sebuah kumpulan frame demi frame gambar sebenarnya. Yang kalau dijadikan satu, itu akan menjadi sebuah video. Nah, seperti itu. Tinggal disimpan, di-share di Facebook maupun di Instagram. Pak, handphone saya terlalu lemot untuk Video Shop. Memorinya sudah kekurangan, Pak. Bagaimana? Nah, ini ada stop motion hack-nya ya. Jadi, kalau Anda nggak bisa punya aplikasi tersebut, ya, Anda juga masih bisa kok gunakan yang namanya IG Stories untuk membuat stop motion hack. Kita tahu kalau IG Stories itu kan sebenarnya adalah kumpulan dari gambar atau cerita-cerita yang dimana kalau kita tap ke kiri atau tap ke kanan itu bakal menjadi sebuah cerita yang berkelanjutan. Nah, jadi di sini kita juga bisa bikin stop motion hack-nya. Contohnya seperti
di gambar ini. Nah, jadi menampilkan cincin tersebut dari berbagai sisi, difoto, lalu upload ke IG Story, diupload lagi, difoto lagi, seperti itu seterusnya, hingga terlihat 360 derajat. Nah, ini ada satu lagi, teman-teman. Nah, ini menarik nih. Ini cerita dari Peskaria, nama usahanya. Ada yang tahu nggak ini kira-kira jualannya apa ya? Jualannya adalah sandwich ikan. Tapi toko tersebut mungkin bosan menampilkan sandwich. Jadi yang dia tampilkan adalah ini loh kesegaran ikan ya yang kami berikan di sandwich Anda seperti ini. Ikannya segar-segar. Tapi dia juga nggak mau menampilkan ikan seperti itu saja ya. Foto ikan di atas es batu lalu ditampilkan. Kagak, tapi dibuat menjadi sebuah art, sebuah seni seperti ini. Nah, gunakan aplikasinya apa? Namanya Layout. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semua mungkin sudah familiar dengan aplikasi yang satu ini. Jadi bagaimana? Dalam satu frame, Anda bisa menempatkan banyak gambar. Nah, bedanya Peskaria menggunakannya itu untuk menampilkan gambar ikannya yang diputar, di flip, di mirror, dan lain sebagainya, sehingga menampilkan ikan dengan cara yang lebih artistik. Kurang lebih hasilnya, dan ketika digabungkan dengan aplikasi lain ya, itu akan menjadi tampilannya menarik seperti ini. Dan kita bisa lihat hasilnya, ya, bayangin. 90% pendapatan toko itu berdasarkan dari tayangan Facebook-nya. Dan antriannya itu sampai 4 jam, teman-teman. Bayangin. Begitu viralnya iklan tersebut. Nah, ini salah satu tantangan yang sering saya dengar dari para UKM. Pak, dulu saya pernah sewa fotografer untuk bikin konten foto saya, foto produk saya. Bisa nggak Pak, saya gunakan foto tersebut, foto itu lagi. Nah, jadi kalau fotonya masih relevan, masih bisa digunakan, packagingnya pun masih sama, nah Anda bisa hidupkan kembali foto lama Anda. Jadi nggak perlu bikin yang baru, tapi Anda bisa edit. Anda tambahkan frame, Anda ganti latar belakangnya, ya, tambahkan teks, sehingga dia memiliki arti yang baru. Contoh, ada foto lama seperti ini. Saya mau jadikan dia menjadi lebih menarik lagi ya. Bagaimana caranya? Kita bisa gunakan aplikasi yang namanya Photoshop Mix, teman-teman. Nah, ini gratis nih. Silakan ya, bisa di-download juga. Adobe Photoshop Mix. Nah, kita ambil dulu nih ya gambarnya. Kita pilih dulu background-nya. Nah, background sudah dipilih. Lalu kemudian baru kita tampilkan objeknya di depannya. Nah, setelah itu bisa kita crop, ya, kita hapus bagian putihnya supaya menyatu dengan latar belakang kita. Lalu kemudian diperhalus. Ini memang butuh waktu ya dan butuh latihan teman-teman semua supaya hasilnya itu lebih halus lagi. Ya, di zoom lalu diperhalus sehingga jadi. Sehingga hasilnya objek kita bisa menyatu dengan background-nya. Bayangin. Jadi hasilnya menarik seperti ini. Dan setelah kita kombinasikan dengan Facebook Slideshow, ya, maka kita bisa dapatkan video yang lebih menarik. Fotonya sama, tapi background-nya bisa berubah-ubah. Seperti itu. Nah, ada satu lagi, teman-teman, Bapak Ibu semua, yang namanya Legend. Jadi dengan Legend ini, ya, kita bisa mengubah teks itu menjadi animasi. Contoh, saya agen properti, saya ingin menjual rumah, saya hanya punya foto-foto rumah tersebut. Nah, nggak masalah. Kita bisa animasikan tulisannya seperti ini. Kita bisa tampilkan harganya, ya. Caranya bagaimana? Yang pasti download dulu, ya, Legend. Kita masukkan kata-katanya, kita pilih fotonya. Nah, lalu kemudian kita pilih animasinya. Jadi banyak sekali kumpulan animasi teks yang dapat kita pilih. Jadi kita bisa berkarya banyak sekali. Mulai dari animasi, mulai dari warna-warnanya, bisa kita rubah-rubah sesuai keinginan. Hasilnya jadi lebih menarik. Ya.
Nah, ini contoh lainnya lagi. Jadi kita bisa nggak hanya menggunakan satu aplikasi saja, tapi saya bisa setelah saya animasikan teksnya dengan Legend, maka saya gabungkan video-video klip yang terpisah tersebut dengan menggunakan Video Shop. Akhirnya jadilah seperti ini. Nah, jadi kreativitas tanpa batas sebenarnya teman-teman semua, ya. Yang perlu Anda lakukan yaitu cukup mudah, ya. Jadi ini adalah PR Anda nih ya. Jadi PR Anda adalah coba masuk ke Facebook Mobile Studio, lalu kemudian cari aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, contohnya nih, ya, bagaimana menggabungkan video-video klip seperti ini. Cukup dengan yang namanya Video Shop. Lalu kemudian foto-foto menggabungkannya, lalu menjadikan itu sebuah story, bisa dengan Unfold. Dengan Mojo, kita bisa menggunakan membuat Instagram Story yang lebih hidup. Nah, Adobe Spark Post, saya bisa menggunakan ini untuk membuat iklan ya dengan promosi. Photoshop Mix, nah cantik kan? Saya bisa memotong-motong gambar lalu menyatukannya kembali. Dengan Boomerang, ya, nah ini sudah kita lihat tadi. Lalu kemudian ini menarik sekali nih, bagaimana foto diam itu bisa kita animasikan dengan plot averse. Nah, tambahkan foto dengan musik dengan aplikasi Quick. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman semua, di Facebook Mobile Studio aplikasinya itu nggak hanya ini saja, ya. Tapi ada setiap beberapa bulan sekali, maka tim Facebook akan mengubah ya sesuai dengan aplikasi yang lagi tren atau yang sedang up to date saat itu. Jadi tetap pantau website Facebook Mobile Studio supaya teman-teman bisa tahu, oh ini toh aplikasi yang sedang ngetren, yang bisa digunakan UKM, yang pastinya gratis. Lalu yang kedua, di-download aplikasinya ya. Di-download. Tapi saran saya kalau misalkan storage-nya nggak terlalu banyak, teman-teman bisa download 1 atau 2 ya. Kemudian bereksperimen dengan aplikasi tersebut ya. Yang mana yang dirasa cocok itu boleh digunakan terus. Nah, ini yang ketiga yang paling penting yaitu bagaimana kita tetap latihan teman-teman ya menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini contohnya nih. Ini dibuat dengan apa? Ayo. Video Shop. Lalu yang di sebelah kanan Boomerang. Dan ini video yang dipercepat yaitu dengan hyperlapse. Jadi banyak sekali lagi teman-teman kreativitas yang bisa kita raih, yang bisa kita gunakan ya. Kalau kita mau mencoba aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, oke teman-teman semua, jadi itu untuk sesi di siang hari ini. Untuk lebih lanjut mengetahui tentang modul-modul apa lagi sih yang di-offer oleh Facebook, ya, teman-teman bisa masuk ke facebook.com/business/learn. Ada 84 modul yang teman-teman semua bisa pelajari, ya. Misalkan, oh saya mau belajar iklan, itu bisa, ya, ada di sana. Tinggal masuk ke Facebook Blueprint, lalu pilih ingin belajar iklan. Nah, selanjutnya teman-teman ada survei, ya, yang Facebook lakukan. Jadi kita minta teman-teman semua untuk mengisi tautan tersebut, yaitu bit.ly/fb-smesco. Jadi masukan teman-teman, Bapak Ibu semua itu sangat berharga supaya materi presentasi ya itu bisa lebih baik lagi untuk kedepannya di training ini. Nah, oke, sebelum saya akhiri, kita masuk dulu ke sesi tanya jawab. Ya, saya kembalikan ke Bu Jenis untuk memandu jalannya tanya jawab ini. Silakan, Bu Jenis. Ya, jadi sekarang baru ada satu pertanyaan, itu dari Indira Hadi. Pertanyaannya sih simpel aja, Mas. Apakah aplikasi semua tadi mudah digunakan dengan handphone? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi betul sekali. Jadi semua aplikasi yang ada di Facebook Mobile Studio, ya, itu adalah memang aplikasi yang khusus digunakan di mobile saja. Jadi bukan di-download untuk dipakai di desktop atau laptop ya, hanya di mobile saja. Dan itu aplikasinya sekali lagi itu adalah gratis.
memang ada versi yang pro-nya di mana Anda bisa berbayar, tapi dengan versi gratisnya, dan saya pun juga memakainya ya, versi yang gratisnya itu pun sudah sangat cukup. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah ada memang beberapa aplikasi ya yang hanya untuk jenis platform tertentu. Contoh iOS saja atau Android saja. Jadi itu nanti tinggal dilihat saja. Kira-kira ada nggak di Android seperti itu. Silakan jika ada yang masih ingin bertanya tentang topik kita pada siang hari ini. Mungkin teman-teman yang bergabung di Zoom juga kalau ingin ada pertanyaan dan ingin bertanya langsung, silakan. Mungkin bisa langsung raise hand aja kalau mau bertanya, nanti dibukakan akses mic-nya untuk bertanya langsung. Silakan dari teman-teman. Sambil menunggu, mungkin saya ketikkan di halaman chat ya. Ini mungkin buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Facebook Blueprint, itu bisa dapat informasinya di mana. Ini saya ketikkan di chat screen. Tinggal masuk saja ke facebook.com/business/learn. Jadi teman-teman bisa belajar secara mandiri di sana. Dan yang menariknya di Facebook Blueprint adalah teman-teman bisa belajar ya sesuai dengan durasi waktu yang teman-teman punya. Saya cuma punya 20 menit saat perjalanan ke kantor misalkan. Jadi bisa belajar satu topik yang hanya 20 menit saja. Seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi. Karena keterbatasan memori HP, apakah jenis aplikasi yang bisa digunakan di desktop? Jadi mungkin teman-teman ada yang datanya kuotanya terbatas, memorinya terbatas di handphone. Kira-kira yang bisa dipakai di desktop apa gitu, Mas Niko? Nah, kalau yang tadi memang itu semuanya ya, semuanya memang hanya aplikasi desktop. Tapi contoh misalkan Adobe Photoshop ya. Adobe Photoshop itu ada di desktop, bisa dipakai. Cuma memang yang versi desktopnya itu berbayar, jadi nggak gratis. Kebetulan yang versi mobile-nya itu yang gratis. Atau gini, saya juga pakai di desktop ya, dan itu gratis. Saya pakai yang namanya Photoscape. Ini saya ketikkan ya di kolom komentar ya, Photoscape. Nah ini menarik juga karena ini gratis digunakan dan fiturnya cocok saya gunakan. Misalkan kalau saya mau membuat sebuah album foto, lalu secara otomatis saya ingin mengecilkan semua gambar tersebut sehingga mudah untuk diupload, nah saya menggunakan aplikasi ini. Namanya Photoscape. Lalu ada pertanyaan lagi. Boleh di-listkan app apa aja yang tadi dipakai. Boleh nanti ini kan akan di-upload di YouTube ya sesi kelas yang ini, jadi bisa ditonton lagi kalau kelewat aplikasinya apa aja. Lalu pertanyaan kedua, boleh nggak kasih trik untuk pengambilan foto produk yang baik seperti apa? Oke, terima kasih. Ini dari Pak Yani atau Bu Yani ya. Nah, jadi list aplikasi tersebut ada di Facebook Mobile Studio. Cara gampangnya tinggal buka aja Chrome ya atau browser Anda, lalu ketikkan Facebook Mobile Studio. Nanti di situ akan keluar link masuk ke Facebook ya. Di situ nanti lengkap Bapak bisa lihat semua list dari aplikasi tersebut. Lalu kemudian tips and trick untuk ngambil foto produk yang baik. Nah, sebenarnya langkahnya mudah, Pak. Ya, jadi yang penting itu kita punya handphone ya dan punya tripod. Itu aja supaya hasil mengambil gambarnya itu nggak goyang. Nah ini biasa saya lakukan ya. Yang biasa saya lakukan itu adalah saya jalan keluar cari matahari ya. Matahari pagi itu lebih bagus. Lalu saya bawa produk saya ke sana, saya foto. Misalkan saya bawa jalan ke taman gitu ya, jalan ke taman aja, kan ada banyak pohon, banyak ada saung dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi background yang menarik untuk foto produk kita. Apalagi kalau misalkan foto produk kita foto kuliner contohnya. Nah, contoh lain lagi, istri saya punya usaha baju bayi dan anak ya. Nah, foto produknya bagaimana?
Nah, foto produk itu kita bisa gunakan berbagai sisi. Ya, biasanya kalau untuk baju mereka itu senang foto itu tampak keseluruhannya, ya. Lalu kemudian foto depan, foto belakang, sama foto detail. Foto detail itu apa? Misalkan kita foto jarak dekat sekali sampai kelihatan jenis serat kainnya. Jadi kelihatan seperti itu. Jadi orang bisa lihat, oh ternyata jenis kainnya seperti ini, bahannya seperti ini. Nah, lalu tampilkan juga real picture-nya kalau untuk baju ya. Karena orang kalau lihat baju biasanya itu kalau foto dari pabrik itu kan pasti foto bagus. Udah sama model atau dengan manekin pasti hasil bagus sekali. Nah, tapi orang-orang itu mereka lebih senang untuk melihat real picture-nya. Jadi jangan terlalu banyak diedit juga untuk foto-foto baju. Nah, itu contoh beberapa ya, beberapa foto produk untuk apa namanya, untuk beberapa jenis usaha. Tapi yang paling penting menurut saya itu adalah lighting atau pencahayaan. Karena kalau pencahayaan yang nggak bagus, dijamin hasilnya pasti nggak bagus. Ya, itu nomor satu, pencahayaan. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak. Oke, makasih Mas Viko untuk jawaban-jawabannya. Mungkin ada lagi nggak dari teman-teman semua yang mau menanyakan pertanyaan terkait konten? Silakan diketik di kolom chat, atau Mas Viko masih ada materi tambahan yang mau Ini sambil menunggu kalau masih ada teman-teman yang mau bertanya, ini saya masukkan juga di link komentar ya. Survei yang mohon untuk diisi Bapak Ibu semua ya. Nah, ini saya masukkan link untuk surveinya. Nah, mungkin sedikit tambahan ya, Bu Jenis, teman-teman semua. Intinya kalau kita mau membuat konten yang menarik itu, kita harus banyak mencoba. Kadang kalau cuma foto 10-20 kali, hasilnya mungkin nggak akan terlihat ya. Tapi kadang-kadang foto ke 100 atau ke sekian kali baru kita bisa melihat, oh ternyata kalau produknya baju, angle yang paling bagus untuk ngambil foto produk adalah seperti ini. Ya, kalau untuk makanan, ternyata waktu bandengnya lagi dibakar ada asapnya, nah itu bisa menggugah selera. Nah, jadi dengan experience itu teman-teman bisa tahu, oh kira-kira ini loh angle yang tepat. Ini loh bagian penting dari sebuah produk yang harus saya ambil fotonya. Seperti itu. Jadi saran saya untuk teman-teman semua adalah sering-sering aja bereksperimen. Ya, terutama bereksperimen menggunakan video ya. Apalagi kalau kameranya itu sudah punya zaman sekarang kamera kan udah banyak ya, kamera HP nggak cuma satu doang, tapi ada kamera tele, kamera wide lens, kamera makro ya. Nah itu kadang-kadang saya ketemu UKM yang pakai handphone 20 juta, tapi nggak tahu cara pakai kameranya sendiri seperti apa. Nah, jadi dieksplor juga kemampuan dari kamera HP teman-teman semua. Sayang, udah beli mahal-mahal, tapi kita nggak manfaatin fitur-fiturnya. Seperti itu ya. Foto detail misalkan, bagaimana kita merubah ya dari kamera normal itu menjadi kamera makro misalkan, supaya hasilnya lebih mantap lagi. Lalu kemudian kalau kita foto dalam jumlah yang banyak gitu ya, kita bikin kue misalkan, lalu fotonya banyak sekali, saya mau dapetin semuanya. Kalau dengan kamera normal, nggak mungkin dapat. Jadi bagaimana kita rubah ya jadi wide angle kameranya, supaya kita bisa dapetin semuanya. Seperti itu. Jadi lagi-lagi eksperimen ya, cari tahu kemampuan dari handphone Anda, diutak-atik seperti itu, supaya Anda bisa memaksimalkan ya tools yang Anda miliki. Ya, ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Intan. Bagaimana cara membuat konten undangan nikah dengan video pendek yang menarik? Pakai aplikasi apa, Pak? Mohon pencerahan contoh. Mungkin bukan cuma undangan nikah ya, tapi undangan in general yang lebih heavy di teks gitu. Kalau tadi kan lebih banyak contohnya, lebih editing foto dan video gitu. Oke, terima kasih Bu Intan untuk pertanyaannya ya. Nah, ini kalau biasanya ya untuk undangan dan lain sebagainya atau bentuk video lah contohnya.
itu banyak orang itu suka dengan sesuatu yang gerakannya cepat. Di Facebook itu, Instagram, Facebook, itu mereka senang dengan yang cepat. Saya pun juga bereksperimen dengan konten iklan saya, video kue misalkan. Ada video kue yang saya pasenya itu lambat, ya. Lalu ada video yang pasenya itu cepat berganti frame. Ternyata orang itu lebih suka dengan yang pace-nya itu atau fasenya itu lebih cepat. Jadi gunakan atau bikin sebuah banyak klip, lalu kemudian gunakan banyak klip itu untuk jadi satu video. Seperti itu. Gunakan fase yang cepat. Aplikasinya apa? Nah, tadi sudah disebutkan ada aplikasi video shop. Itu bisa digunakan. Saya sendiri menggunakan yang namanya InShot. InShot itu bagus untuk bikin video dan juga gambar. Anda pun juga bisa memasukkan background music ya. Background music tentunya dengan background musik yang ada di koleksinya InShot itu. Cukup banyak koleksinya yang bisa Anda dapatkan. Dan itu gratis untuk digunakan. Memang ada fitur-fitur yang pro-nya di mana Anda harus berbayar, ya. Tapi saya sendiri pakai yang versi gratis pun itu masih mencukupi, masih bisa dilakukan ya. Dan kita bisa nyimpen filenya itu sampai full HD. Jadi kalau kita mau tampilin di desktop pun ya suatu saat ya, nggak di mobile aja, itu pun juga masih cukup resolusinya. Jadi nggak pecah-pecah banget lah istilahnya. Jadi itu beberapa aplikasi yang bisa digunakan, Bu Intan. Oke. Makasih semuanya yang udah memberikan pertanyaan. Untuk mungkin kita sudahi dulu sesi hari ini. Terima kasih banyak Mas Iko untuk waktunya dan kontennya yang oke banget, dan contoh-contohnya, dan udah melayani pertanyaan dari teman-teman juga. Untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut soal materi-materi yang serupa dari Facebook, tadi udah dikasih juga linknya oleh Mas Iko di kolom chat, boleh dicek di Blueprint Facebook. Nanti tinggal diklik aja. Thank you banget udah tune in di kelas kita yang kedua. Kita masih ada 3 kelas lagi yang gak kalah serunya, yang bakal ngebahas ekosistem Facebook lain, WhatsApp dan Instagram, dan juga nanti at the end kita akan juga dikasih tahu gimana cara kita menargetkan iklan kita. Nah, untuk teman-teman yang udah ikut dari awal, kita saranin untuk ikut terus supaya pengetahuan tentang ekosistem Facebook, Instagram, dan WhatsApp ini bisa lengkap gitu. Jadi bisa langsung diimplementasikan untuk bisnisnya teman-teman sekalian. Makasih banyak Mas Niko untuk waktunya hari ini. Thank you juga untuk tim konsultasi yang udah organize. See you di bincang-bincang berikutnya ya. Terima kasih. Semuanya terima kasih Mas Niko. Bye.